Ya, teman-teman, saya lanjutkan materi selanjutnya mengenai komunikasi antar tim atau regu kerja. Nah, ini komunikasi antar pekerja itu sangat-sangat penting, apalagi pekerjaan kita itu berada di tengah hutan ya, yang menuntut kita memang harus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik, benar dan jelas. Jangan separoh-separoh, karena kita berada di lingkungan yang kita itu terbatas gitu loh. Kemampuan kita sebagai manusia di lingkungan kerja kita itu terbatas gitu. Jadi kita harus mampu berkomunikasi dengan baik, benar dan jelas. Misalkan ya di tengah lapangan tuh ya, dia bilangnya oh arah rebahnya ke utara gitu. Dia salah sebut ke utara, tahu-taunya arah selatan. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Atau misalkan salah memberi kode ya, salah memberikan kode, misalkan kodenya itu adalah berlari gitu, dia salah kode, artinya disuruh diam. Nah, tiba-tiba pohon misalkan rebahnya udah rebah ya, kita malah diam. Nah, bisa tertimpa nanti gitu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita komunikasikan sebelum melakukan aktivitas kerja. Hendaknya seorang mandor ya, supervisor, pengawas lapang memberikan arahan sebelum tim memasuki area kerja. Yang pertama adalah melakukan briefing kepada tim. Nah, di briefing ini biasanya juga selalu dilakukan inspeksi ya. Inspeksi mengenai kelengkapan kita itu sudah dilakukan, sudah masuk dalam kegiatan briefing. Kemudian memeriksa kelengkapan kerja tim baik APD dan perlengkapan personal, ini yang saya maksudkan. Kemudian memberikan instruksi dan laporan inspeksi serta investigasi di lapangan. Nah, pada saat briefing biasanya kita diinformasikan, misalkan tolong jangan ke arah selatan karena di sana ada tawon misalkan gitu. Tolong jangan ke arah timur karena di sana ada jejak harimau atau bagaimana. Itu disampaikannya pada saat briefing. Kemudian bersifat terbuka jika mendapatkan saran komentar terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Ini maksudnya kalau misalkan ada saran ataupun komentar dari pekerja lain, kita sebagai supervisor itu harus terbuka, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Misalkan ada pekerja bilang, Pak, boleh saya mengganti sarung tangan saya, misalkan dia bilang gitu, sarung tangan saya ini tidak nyaman gitu. Itu Anda harus terima sarannya dia gitu, harus diganti gitu. Kemudian memberi motivasi dan semangat kepada tim. Ini pasti ya, teman-teman harus sebagai supervisor harus bisa mengayomi pekerja teman-teman gitu agar tetap bersemangat ya, apalagi pekerjaannya di hutan gitu. Kemudian nutrisi dan gaya hidup. Nah, jadi jangan sampai ya teman-teman bekerja pekerjaan yang berat ini tapi tidak memiliki gizi yang seimbang. Ini bisa saja nanti ya pekerjaan memang selesai tapi teman-teman nanti bisa sakit-sakitan setelah pekerjaan selesai. Nah, di bidang K3 ini ya, di bidang K3 kita selalu menyelipkan beberapa informasi terkait gaya hidup untuk pekerja. Nah, salah satunya adalah harus menyeimbangkan jumlah kalori ataupun nutrisinya. Ini saya buat ya, menentukan kalori sehari-hari ya berdasarkan. Nah, ini berdasarkan BMR ya. Ini berdasarkan BMR. Ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Pada laki-laki ini indeks kalorinya dikalikan dengan berat badan kali tinggi dan kali usia, kira-kira seperti itu. Intinya adalah ya, ini hanya sebatas informasi saya sampaikan, teman-teman bisa baca. Intinya adalah kalau teman-teman bekerja ya, kalau bukan teman-teman sih yang bekerja tapi operator chainsaw-nya ya. Nah, teman-teman harus memastikan bahwa operator chainsaw yang sedang bekerja itu makan dengan porsi makanan yang cukup ya, porsi makanan yang cukup, misalkan nasi, sayurnya, lauknya seperti apa gitu. Itu teman-teman harus pastikan karena dia beban kerjanya itu sangat banyak ya, tapi hanya makan nasi sama ikan asin itu nggak balance ya, itu nggak seimbang. Artinya kalau kita seperti itu membiarkan pekerja kita dalam kondisi seperti itu, kita menjolimi orang lain gitu. Jadi setidaknya dari perusahaan Anda ajukan untuk memberikan makanan yang seimbang lah istilahnya gitu. Nggak harus daging, nggak harus ayam, pokoknya dia seimbang. Seimbang karbohidrat, seimbang proteinnya, seimbang vitaminnya, seperti itu.
Kemudian melakukan pola hidup sehat untuk pekerja. Ya, ini ya, Anda juga sebagai pekerja nanti harus hidup sehat. Yang pertama, olahraga teratur bisa membuat tubuh menjadi lebih sehat. Kemudian mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Kemudian minum air putih yang cukup agar tubuh tidak kekurangan cairan saat sibuk aktivitas. Ini sangat dianjurkan pada bagi pekerja kehutanan, karena kita bekerja di lapangan ya, di bawah terik matahari, itu harus sangat banyak minum. Kemudian mengatur dan menjaga pola hidup sehat dengan selalu mengkonsumsi buah-buahan segar. Kemudian yang kelima, bekerja sesuai waktu yang telah ditetapkan. Jangan Anda bekerja melebihi porsi yang telah ditentukan. Misalkan Anda bekerja jam 8 sampai jam 4 sore, jangan Anda lebih-lebihkan. Misalkan jadi sampai jam 6 atau misalkan sampai jam 7 gitu. Jangan. Kita bekerja sesuai dengan waktu kita karena tubuh kita ini juga punya hak untuk istirahat. Kemudian tidur dan istirahat cukup. Nah, ini yang menjadi masalah ya, apalagi yang di tengah hutan. Biasanya malam bukan dipakai untuk tidur, tapi malah dipakai untuk main games, main kartu, ngobrol, atau bagaimana gitu. Nah, besoknya bisa saja tubuh kurang fit. Kalau tubuh kurang fit saat bekerja, yang tidak produktif gitu. Nah, bisa saja nanti tidak memenuhi target dari perusahaan gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Lagi-lagi saya sampaikan materi dan informasi ini merujuk pada buku Pintar Menebang bagi Operator Chainsaw. Jadi buku ini adalah buku panduan untuk operator chainsaw, untuk supervisor ya. Karena buku ini juga sudah dipakai untuk pokoknya buku ini buku training lah istilahnya. Ini buku training untuk teman-teman yang mau belajar tentang K3 khususnya di bagian penebangan. Oke, ini materi terakhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman ya. Saya selalu sampaikan kalau ada pertanyaan kita diskusi di grup, karena tanpa diskusi mungkin saya tidak yakin bahwa apa yang saya sampaikan teman-teman bisa paham sepenuhnya gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.